Halo, selamat pagi Abi. Apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Wah, semoga yang beragama Islam juga tetap berlatih berpuasa ya. Nah, kita jalani puasa dengan hati riang dan gembira. Tetap belajar dengan tekun. Wah, malah jadi lupa waktu nih biasanya. Dan tidak terasa lama waktu berjalannya. Nah, tetap jaga kesehatan ya, itu juga sangat penting. Nah, hari ini kita ketemu lagi masih belajar tentang negaraku. Dan kita masih belajar tentang lambang negara Indonesia. Apa yang kemarin sudah kita pelajari? Betul, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Wah, siapa yang kemarin belum ikut menyanyi? Silahkan kita nyanyikan ya. Kalau anak-anak melihat televisi juga sering loh ada lagunya. Nah, kita hafalkan dan sering kita nyanyikan yuk lagu kebangsaan kita loh. Oke, nah nanti kita masih mau menggunakan lembar kerja. Wah, kan masih ada gambar Garuda Pancasila. Nah, nanti kita juga masih menggunakan buku yang Erlangga. Nah, ini nanti mau kita kerjakan nih hari ini. Kita mau mulai mengenal ada lambang-lambang atau sila-sila dalam Pancasila. Panca 5 sila adalah aturan atau dasar-dasar. Nah, nanti kita mau mengerjakan nih di halaman 2 dan di halaman 4. Nah, lalu kita juga akan mewarnai lembar kerjanya. Wah, nanti kita tirukan untuk warnanya seperti yang sudah kita kerjakan kemarin ya di halaman 3. Ini yang hitam putih, ini yang berwarna. Nanti kita akan mewarnai seperti ini. Nah, kalau tempatnya agak kecil-kecil, anak-anak boleh menggunakan pensil warna atau spidol. Nah, untuk bagian yang besarnya, yang bagian banyak bisa menggunakan krayon karena ternyata warnanya sama. Yang di pinggir-pinggirnya ini semua untuk sayap, kepala, bahkan ekornya warnanya kuning keemasan. Nanti kalau tidak ada yang berwarna keemasan boleh kuning biasa. Nah, jangan lupa kita siapkan spidol agar Bunda bisa melihat lebih jelas hasil karya anak-anak semuanya. Nah, yuk kita nanti juga setelah mempelajari tentang sila-sila Pancasila. Wah, apa saja sih? Dulu kalau kita masih tatap muka sering ya kita sebutkan saat upacara hari Senin. Nah, biar anak-anak tidak lupa, anak-anak boleh dibantu Bapak, Ibu, Mama, Papa, Ayah, Bunda di rumah untuk menghafalkan kembali Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maaf ya tadi Bunda hampir salah. Kalau anak-anak, aduh aku belum hafal Bun, atau aku sudah terlalu lama tidak membacanya atau mengucapkannya jadi lupa. Nanti anak-anak boleh terus berlatih di halaman 2. Nanti kita memberikan angka, tetapi anak-anak juga boleh mengucapkan. Diulang-ulang agar hafal. Nah, jangan lupa kita siapkan. Kemudian nanti dari sila-sila tersebut, apa sih sila itu? Aturan-aturan dasar itu adalah aturan dasar agar kita bisa saling menghargai, menghormati, sehingga kita menjadi bangsa Indonesia yang bersatu, yang kuat. Nah, kemudian
Salah satunya adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di Indonesia banyak agama, tetapi kita juga saling menghormati dan menghargai. Nah, agamanya kan beda-beda ya. Kalau yang sekarang ada yang beragama Islam, ada yang Kristen dan Katolik. Nah, ada juga nih agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Wah, banyak sekali. Tapi kita tidak masalah dengan perbedaan itu. Justru semakin membuat kita kaya hati, saling menghormati. Nanti kita tulis nih apa sih aturannya, aturan tentang beragama membuat kita saling menghormati. Nanti di lembar kerja ada. Nah, selamat mengerjakan ya. Kita siapkan dulu lembar kerja, alat tulis, bukunya, dan pewarna. Nah, kalau sudah siap semuanya, yuk kita mulai belajar tentang Garuda Pancasila, lambang negara kita. Wah, sudah menyiapkan semua ya. Tadi Bunda Meva sudah pesan kita mau menyiapkan lembar kerja dan juga menyiapkan buku. Nah, karena di lembar kerja ini juga ada perintahnya untuk kita mengerjakan yang ada di buku. Nah, kita baca dulu yuk. Cek dulu harinya, hari Jumat. Nah, sudah benar ya, tanggal 16 April 2021. Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Yuk kita kerjakan buku halaman 2 dan 4. Nah, kita sampai sini ya bacanya. Sekarang kita kerjakan dulu bukunya. Kita buka halaman 2 dan 4. Nah, ini dia halaman 2. Dan nanti ada halaman 4. Nah, ini adalah kita teruskan yang kemarin. Kita masih belajar tentang Garuda Pancasila. Wah, sudah bisa semua ya menyanyinya. Nah, nanti sambil kita mengerjakan boleh sambil menghafalkan kembali lagunya yang belum hafal. Nah, kita mau menuliskan sila-sila, memberi nomor sila-sila Pancasila. Nah, biasanya kalau upacara kita baca nih. Yuk, ini sudah urut nih sebenarnya. Nanti kita hubungkan juga dengan lambangnya ya. Bunda Meva kasih tambahan deh, menghubungkan dengan lambangnya. Nah, yuk sambil mengingat-ingat, sambil kita baca, atau boleh yang sudah hafal. Karena biasanya hari Senin kita menyebutkan loh ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay! Masih ingat ya? Wah, yang mungkin sudah agak-agak lupa boleh nanti dibimbing, dihafalkan lagi. Bisa dibantu mama, ibu, papa, ayah, bapak di rumah untuk membacakannya. Nah, yuk sekarang Bunda Meva tambahin nih tugasnya, kita mau mencari lambangnya. Nah, kemarin kita sudah belajar nih, di sini ada bintang, rantai, pohon beringin. Nah, ini adalah melambangkan sila-sila Pancasila. Kemarin Bunda Meva udah janji ya, mau kasih tahu ini lambang sila-sila Pancasilanya yang mana sih? Nah, yuk kita lihat yang 1, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah dilambangkan dengan bintang. Nah, kita garis saja biar mudah seperti ini. Nih, sampai ke bintangnya ya, bintang emas karena warnanya emas. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini gambarnya adalah dilambangkan oleh rantai. Nah, Bunda Meva lewat sini deh. Kemudian
Nomor 3, Persatuan Indonesia. Nah, karena bersatu ini menjadi kuat, kuatnya seperti ini nih, pohon beringin. Nah, Bunda Mega juga lewat sini. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan oleh kepala banteng. Nah, warnanya merah, terus ada gambar kepalanya banteng. Kemudian terakhir nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan oleh gambar padi dan kapas. Bunda Meva lewat luar aja. Nah, kenapa sih kok Bunda Meva nggak nabrak tulisannya? Agar anak-anak masih tetap bisa menghafalkan sambil belajar membacanya. Nah, paling tidak sudah tahu ya kalau sila pertama dilambangkan dengan bintang, sila kedua dengan rantai emas, ketiga dengan pohon beringin, keempat dengan kepala banteng, dan kelima dengan gambar padi dan kapas. Nah, kalau belum hafal untuk lambangnya dan mungkin bunyinya tidak masalah, besok anak-anak di SD masih diulang lagi kok. Tapi kalau kita sudah hafal dan tahu dari sekarang, saat di SD harus menghafalkan, kita sudah hafal. Jadi ringan deh, jadi mudah. Nah, yuk kita lanjut di halaman 4, halaman selanjutnya. Nah, pasti anak-anak sudah tahu nih, kalau ada angka-angka, kita biasanya disuruh apa ya? Menghitung, kemudian digaris dengan jumlah yang sesuai. Nah, yuk kita hitung yuk yang teliti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini dia angka 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, selisihnya cuma 1 ya. Jadi kalau anak-anak kurang teliti bisa, loh kok ini 12 lagi. Nah, untung tadi teliti, ternyata ada 13. Yuk kita hitung lagi dengan lebih teliti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, ternyata ada 14 pohon beringin. Nah, terakhir, apakah boleh langsung kita garis? Wah, bisa sih, tapi sebaiknya kita hitung ya, agar anak-anak pandai menghitung dan mungkin mencocokkan. Siapa tahu yang ini tadi salah, selisihnya kan cuma 1. Nah, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, cocok ternyata. Nah, kita sudah selesaikan tugasnya tadi. Yang halaman berapa? Halaman 2 dan halaman 4. Nah, selanjutnya nih kita disuruh apa lagi? Warnailah gambar burung Garuda Pancasila berikut. Nah, kita warnai yuk. Contohnya kalau anak-anak lupa bisa dibuka dan dilihat kembali di halaman 3. Nah, kemudian untuk mewarnainya, anak-anak boleh menggunakan berbagai macam alat pewarna. Boleh krayon, boleh spidol, atau boleh juga memakai pensil warna. Nah, yuk kita siapkan alat-alatnya dan kita warnai sesuai contohnya. Nah, ini tadi Bunda Meva sudah selesai nih mewarnainya. Anak-anak juga bisa selesaikan sih, pasti ya. Nah, tinggal anak-anak memilih. Kalau Bunda Meva memilih menggunakan krayon, karena walaupun kelihatannya kecil-kecil seperti ini tempatnya, tapi ternyata warnanya sama semua. Jadi sedikit ditabrak tidak apa-apa. Cuman ya ini nih, kadang ada yang keluar garis dikit ya, jadi kurang rapi deh. Tidak masalah karena nanti Bunda Meva juga akan memahami kalau anak-anak memilih menggunakan krayon.
Nah, kalau di bagian-bagian tertentu pasti ada yang nabrak garis karena tempatnya kecil. Tapi, kenapa Bunda Meva memilih memakai krayon? Karena lebih cepat menutup. Wah, jadi Bunda beberapa menit saja sudah selesai nih mewarnainya. Nah, seperti ini juga, ini semua menggunakan krayon. Atau anak-anak boleh dicampur nih. Kalau yang di tempat yang kecil-kecil, anak-anak bisa menggunakan pensil warna atau spidol. Pasti hasilnya lebih rapi, tapi konsekuensinya juga membutuhkan waktu yang cukup lama, lebih lama daripada saat kita menggunakan krayon ya. Nah, semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walaupun itu sama-sama mewarnai, tetapi alat yang kita pilih akan menentukan hasilnya. Dengan krayon cepat, tapi mungkin banyak yang keluar garis. Dengan pensil warna rapi, tapi mungkin sedikit membutuhkan waktu yang lebih lama. Begitu juga dengan spidol. Nah, pinternya anak-anak yang malas semua nih, mau memilih yang mana? Nah, yuk sekarang kita lanjutkan nih di bawahnya. Wah, ternyata di bawahnya masih ada lagi. Salah satu pengamalan sila Pancasila adalah toleransi beragama. Yuk kita tuliskan agamamu dan temanmu. Wah, ini sudah sering Bunda Meva dan Bunda Aning ingatkan ya. Kita memang berbeda-beda nih agamanya. Kebetulan ada 3 agama tahun ini. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik. Nah, padahal agama di Indonesia ada 6 nih. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi kebetulan yang ada di Bianglala tahun ini cuman ada 3 ya. Yuk kita isi yuk. Aku beragama. Nah, kita tuliskan agamamu masing-masing. Nah, ingat ya, agamamu masing-masing. Berarti Bunda Meva menuliskan agamanya Bunda Meva, yaitu agama Islam. Nah, anak-anak yang beragama Kristen silakan ditulis Kristen. Anak-anak yang beragama Katolik silakan ditulis Katolik. Nah, kalau yang ini nih, temanku beragama. Nah, berarti kalau Bunda Meva Islam, teman-temannya beragama apa selain Islam tadi yang ada di Bianglala? Ada yang beragama Kristen. Wah, kalau Bunda Aning berarti sebaliknya nih. Bunda Aning beragama Kristen, temennya beragama Islam. Nah, ada juga selain Kristen, teman-teman Bunda ada juga yang beragama Katolik. Nah, kebetulan ada nih yang agamanya Kristen dan Katolik, Bunda dan Yandanya di Bianglala. Nah, kalau anak-anak juga nih, anak pilih kemudian temannya apa yang selain agamamu. Nah, kebetulan baru cuma ada 3 ya tahun ini. Mungkin tahun-tahun sebelumnya atau tahun depan ada yang beragama Hindu, Buddha. Wah, biar semakin beragam, semakin kaya kita kalau beragam. Nah, sekarang kita yang isi ini. Meskipun berbeda agama, kami saling apa? Menghormati. Betul. Kita tulis di garisnya sini ya. Ditambah meng. Kini lengkung ke bawah, hanya tinggi di atas. Menghor, ama, tit. Nah, kita harus saling menghormati. Kalau salah satu sedang menjalankan ibadah atau berdoa sesuai keyakinannya, kita selalu menghormati, tidak mengganggu ya, menghormati itu. Kemudian juga tidak menjelek-jelekkan. Nah, semoga anak-anak sudah bisa menulis dan mengisi sendiri nih. Dan kalau anak-anak sudah tahu, silahkan tinggal diamalkan atau dilakukan untuk kehidupan kita setiap hari. Dalam berteman, kita saling menghormati. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang aturan di rumah. Nah, ini menjadi salah satu aturan yang ada di rumah kita bersama tetangga kita, atau mungkin dalam satu rumah ada yang berbeda agama misalnya.
boleh saling terus menghormati. Ini juga yang pasti karena kita ada di sekolah menjadi aturan sekolah. Karena di Biang Lala ada sekolah umum. Jadi agama apapun boleh sekolah di Biang Lala. Nah, ini aturan di sekolah nih contohnya, menghormati teman yang berbeda agama. Pasti anak-anak semua bisa melakukannya kan? Wah, sudah selesai nih kita belajarnya hari ini ya. Belajar tentang apa tadi? Garuda Pancasila. Nah, kemarin sudah menyanyikan lagunya. Hari ini kita sudah mengenal sila-silanya. Tadi dibacakan ya, nggak cuma dikasih urutannya. Nah, kalau anak-anak sudah pandai membaca, silahkan dibaca. Nanti bisa ngajarin adiknya atau ngingetin kakaknya untuk membaca sila-sila Pancasila. Dan bukan hanya dibaca saja ya, ternyata harus kita amalkan, kita lakukan aturan-aturan yang baik. Contohnya adalah aturan dalam menghargai, menghormati umat beragama yang berbeda-beda. Nah, seperti sekarang nih, yang muslim tadi Bunda sudah bilang kita sedang dalam keadaan berpuasa. Nah, anak-anak belajar berpuasa, yang tidak berpuasa atau yang beragama lain silahkan menghormati. Enggak bikin, aduh aku pingin biar dia batal nih puasanya, aku makan di depannya Nah, tidak baik ya. Kita harus menghormati. Kalau lagi bulan puasa, kita tidak berpuasa karena agama kita lain atau anak-anak masih kecil tidak kuat berpuasa, silahkan kalau mau makan atau minum ngumpet dulu di dalam rumah ya. Nah, itu salah satu contoh kita menghormati dan menghargai umat beragama di Indonesia. Nah, sampai jumpa lagi besok. Kita masih belajar tentang negaraku, masih tentang Garuda Pancasila atau yang lain ya. Kita tunggu besok. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa besok. Selalu jaga sehat-sehat semua ya. Dadah.